Enggak, oleh Guru Gembul. Guru Gembul ini dia seorang YouTuber, dan kalau saya tidak salah itu saya baca dia juga pernah menjadi guru sejarah di salah satu SMA negeri di Bandung. 2 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 13 Mei 2021, dia pernah posting mengunggah konten yang judulnya Perang Israel Palestina, siapa yang paling bersalah? Tanda tanya. Nah, jadi sebetulnya teman-teman, saya sudah lama sekali ingin mereaksi video ini ya, karena banyak sekali informasi yang sangat disayangkan banget. Kenapa harus keluar dari seorang public figure seperti beliau ya, yang banyak dianggap sebagai orang berilmu, intelek, terutama beberapa bulan terakhir ya, setahun terakhir ini ya, setelah muncul di podcastnya Deddy Corbuzier dan di berbagai podcast orang-orang terkenal lainnya, beliau menjadi semacam inspirasi anak-anak muda hari ini. Tapi saya melihat banyak sekali hal yang harus diluruskan dalam konten beliau. Ada judul Perang Israel Palestina ini. Nah, akan ada yang bicara seperti ini. Ya, maksudnya sebaiknya antum komunikasikan dulu lah dengan yang bersangkutan ya. Tabayun, gitu kan. Karena waktu saya membuat video klarifikasi tuduhan Buya Hashim Ar-Razi misalnya kan, mau ketika memfitnah Hamas ya sebagai teroris, itu saya juga diserang juga gitu kan. Alasannya karena saya dianggap ya bukannya tabayun dulu. Saya udah tabayun, saya sudah kirim pesan tapi nggak digubris. Sama dengan beliau ini, saya pernah ngirim pesan melalui Instagram ya tanggal 11 Januari 2022. Artinya sudah tahun yang lalu ya, 1,5 tahun lalu, saya pernah kirim pesan dan nggak digubris juga. Saya tulis di situ, saya kirim link video dia dan saya bilang, apa Anda sebaiknya admin sebelum publis konten seperti ini, referensinya lebih diperluas lagi, khawatir memberikan persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Saya udah kirim 1,5 tahun yang nggak digubris sampai sekarang. Dan saya merasa terpanggil untuk meluruskan konten atau informasi dalam konten tersebut. Ya, apalagi sudah ditonton 200.000 orang, komentarnya 4.000 orang gitu kan. Dan komentarnya rata-rata nggak ada yang kritis ya, semuanya rata-rata mendukung beliau. Sebisanya mungkin video ini ya akan kita bagi beberapa sesi, beberapa episode. Penting juga kita membahas detailnya juga ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum Badai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Selamat datang di video yang maksain dan dadakan ini. Ya, tentu saja karena Israel dan Palestina sekarang sedang berkonflik, dan biasanya kalau dua negara itu sedang berkonflik, maka seluruh dunia akan dipaksa untuk mendengar gemuruh perang mereka. Kenapa perang ini begitu fenomenal? Kenapa perang ini selalu disorot oleh media massa? Apakah perang ini terjadi gara-gara agama sehingga orang-orang harus tertarik melihatnya? Saya pikir tidak demikian, Baraya. Kalau seandainya perang yang dimaksud itu adalah perang yang fenomenal karena mengatasnamakan agama, maka perang yang seharusnya lebih dikenal itu adalah perang di Afrika. Ya, dari awal kita bisa mendengar ada nada skeptis ya terhadap Palestina atau konflik di Palestina. Tadi dikatakan kita dipaksa untuk ya menyaksikan perang di Palestina Israel yang dia anggap ini sebagai perang atas dasar agama gitu kan. Dan tadi disampaikan juga kalau emang ini atas dasar agama, kenapa nggak perang di Afrika yang lebih fenomenal? Itu nggak bisa dipaksakan, dan kita nggak pernah dipaksa. Memang kalau bicara konflik di Palestina ini beda dengan konflik-konflik di tempat lainnya. Ukraina dan Rusia konflik, di Uighur ada konflik, di India, Pakistan konflik, di Yaman, Saudi konflik. Semua konflik ada, tapi kalau kita semua harus dipaksa untuk fokus pada konflik itu, ya siapa yang bisa gitu kan. Tapi kenapa Palestina ini fenomenal dan disoroti oleh banyak media-media dan menjadi pusat perhatian dunia? Karena memang bukan sekarang saja. Konflik di Palestina ini selalu menjadi hotspot ya, geopolitik dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, dari milenium ke milenium. Pertarungan antara Persia dengan Romawi ya 2000 tahun sampai 1400 tahun lalu, itu terjadi clash terbesar itu di wilayah Syam ini. Nah, dari wilayah Syam ini sudah Allah takdirkan menjadi jantung dunia, menjadi tempat yang akan selalu mendapat perhatian lebih, tempat spesial. Syam, kalau kita bicara Syam, kita bicara Palestina ya, Lebanon, kemudian Suriah, sebagian wilayah Mesir dan wilayah Yordan. Dan kita nggak bisa memaksakan orang, kalian fokus di Afrika dong, di sana juga ada konflik berdarah tuh, konflik agama, kenapa Palestina? Kita dengar dari Guru Gembul ini, kok ada semacam sinis gitu loh, skeptis kita fokus Palestina. Sekali lagi, konflik Palestina itu beda dengan yang lain. Kenapa? Karena ini konflik penjajahan. Bayangkan di abad modern ini,
di mana semua negara sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka, Malaysia sudah merdeka, nggak ada negara dijajah. Tapi ada satu negara hoax yang berani menjajah sebuah negara yang merdeka, Palestina. Ya kan? Itulah yang membuat Palestina tuh beda, fenomenal. Penjajahan yang harus sudah hilang sekarang sedang dilakukan terang-terangan di era teknologi, di era informasi. Jadi jangan ada saling mengecilkan ukuran konflik. Ya kita nggak perlu lah mengecilkan. Konflik itu mah kecil. Konflik sini dong, konflik sini yang lebih besar, ini yang lebih pantas untuk ditonton. Ini poin pertama. Poin kedua, ya jangan juga menuduh dengan mudah bahwa semua orang ini menganggap konflik di Palestina konflik agama. Antum nyalain siapa gitu loh. Dan saya sudah sering membahas di konten-konten sebelumnya, konflik di Palestina ini nggak bisa kita sempitkan hanya pada satu konflik tertentu. Ada yang ngotot ini konflik kepentingan murni gitu kan. Ntar ada lagi yang ngomong ini konflik kemanusiaan. Ada lagi yang ngomong ini konflik politik. Ada lagi yang ngomong ini konflik agama. Saya praktisi langsung, saya tinggal di Palestina 12 tahun sampai hari ini, detik ini ya. Dan memang konflik di Palestina ini heterogen, banyak faktornya. Ada konflik kepentingannya, ada konflik politiknya, ada konflik agamanya juga ada, jelas itu karena di Palestina ini yang diinjak-injak itu agama. Masjid-masjid di Palestina itu dijadikan bar-bar, dijadikan kafe. Ada yang diruntuhkan. Masjid Al-Aqsa yang tempat yang pernah menjadi kiblat umat Islam itu mau diruntuhkan dan mau dibangun kuil sinagog Yahudi. Apa itu bukan konflik agama? Baitul Maqdis ini sedang dalam proses Yahudisasi, semua ingin diubah menjadi cita rasa Yahudi, nuansa Yahudi, Yudaisme. Ya jadi jangan terlalu ngotot juga lah menafikan konflik agama dalam isu Palestina. Sekali lagi ya kita berpikir lebih luas lah ya masalah konflik di Palestina. Jangan merasa paling benar juga gitu kan, dulu yang lain tidak paham tentang konflik Palestina. Lanjut. Perang di Afrika itu atas nama agama, dalam skala yang lebih besar dan tersebar lebih luas, durasinya lebih lama dan korban jiwanya jauh lebih banyak. Tetapi kenapa kita tidak mengetahuinya? Kenapa media-media massa tidak memberitakannya? Kenapa YouTube tidak menayangkannya? Kalau seandainya perang Israel dan Palestina itu adalah perang yang ramai gara-gara perang atas nama agama, kenapa konflik-konflik sosial yang terjadi di seluruh dunia ini tidak dianggap sebagai konflik agama? Sama poinnya ya, jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak masyarakat. Karena masyarakat itu punya sensitivitas kemanusiaan, wajar mereka fokusnya pada Palestina, dan memang itu sudah seharusnya. Karena sekali lagi konflik di Palestina ini konflik penjajahan, ya bukan seperti konflik antara dua negara ya. Contoh misalnya antara Pakistan dengan India, itu kan konflik politik ya. Kemudian antara Ukraina dan Rusia konflik politik, antara misalnya Yaman dan Saudi Arabia itu kan antara dua pemerintahan. Kalau di Palestina itu enggak, ini konflik penjajahan, konflik eksistensi lebih pasnya. Konflik eksistensi sebuah masyarakat ya hidup damai, kemudian datang sebuah kanker penyakit, mereka menggerus yang menggerogoti wilayah Palestina dan mendirikan sebuah negara di atas negara, gitu, di atas sebuah entitas, mendirikan sebuah entitas di atas sebuah entitas. Itulah konflik di Palestina. Jadi ya wajar kalau masyarakat ini fokusnya ya ke Palestina, karena ini memang konflik yang unik dan membahayakan sekali. Dan saya ingatkan juga nih Mas Johan Riyadi ini, penjajahan Israel di Palestina jauh lebih berbahaya dibandingkan kasus-kasus penjajahan di negara-negara lain. Ya kenapa? Saya sudah pernah jelaskan. Kalau contoh nih ketika Belanda atau Jepang menjajah Indonesia, itu yang datang siapa? Yang datang ke Indonesia siapa? Itu tentara. Ya, ketika Inggris menjajah Malaysia, yang datang siapa? Tentara. Kalaupun ada sipil ya sipil di keluarga tentara, karena memang mereka niatnya mengeksploitasi dan menancapkan kuku kekuasaan mereka di negara yang mereka jajah. Tapi di Palestina enggak. Mereka tidak hanya mengirimkan tentara, mereka mengirimkan masyarakat sipil. Bayangkan coba, eksodus Yahudi dari berbagai dunia tuh, belahan dunia dikumpulkan semua, dimasukkan ke Palestina, dipaksakan. Jadi ini adalah metodologi penjajahan kolonialisme yang jauh lebih berbahaya dari kasus-kasus lainnya. Memaksa jutaan orang Yahudi datang ke Palestina dan mengusir orang Palestina keluar dari wilayah Palestina. Jadi wajar kalau ini menjadikan konflik di Palestina konflik yang sangat fenomenal dan menjadi perhatian masyarakat luas, termasuk kita. Sekali lagi, saya nggak tahu apakah sensitivitas kemanusiaan belum masih normal,
Tapi yang saya yakini masyarakat dunia mayoritas, entah itu Muslim atau non Muslim, itu mereka masih memiliki sensitivitas humanity, kemanusiaan. Humanitarian ini masih terganggu akibat adanya konflik penjajahan terang-terangan Israel kepada Palestina hari ini. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Kita semua fokuslah tuh ke konflik Afrika antar agama dan sebagainya. Sebagai konflik agama, bukankah kekerasan atas nama apapun itu adalah pelanggaran terhadap semua agama di seluruh dunia? Atau jangan-jangan kita menganggap agama dengan cara yang salah? Kita menganggap bahwa konflik disebut konflik agama kalau mengatasnamakan agama. Kalau tidak mengatasnamakan agama, walaupun ya insya Allah nggak ada yang kita salah memahami konflik agama ya. Pak Guru Gembul juga jangan ya terkesan paling merasa tahu gitu kan, kemudian menjudge, menghakimi masyarakat ini memandang konflik agama dengan pandangan yang salah. Dan memang ini terlalu filosofis juga sih ya. Saya akan skip ya, saya akan ke poin-poin yang penting aja. Saya nggak mau membahas kata-kata filosofisnya Guru Gembul ini. faktanya adalah setiap 5 orang Palestina yang tewas oleh rudal-rudal Israel itu akan diberitakan dalam durasi yang jauh lebih lama dan waktu yang lebih intens dibandingkan dengan 1.000 orang Afrika yang tewas atas nama agama. Kenapa bisa seperti itu? Pada faktanya pula adalah setiap 1 orang komandan Palestina yang tewas terbunuh itu akan diberitakan jauh lebih lama di channel-channel YouTube, akan diberitakan dan lain-lain daripada ribuan orang Yaman yang tewas akibat agresi Arab Saudi. Kenapa bisa seperti itu? Kita sekarang mengetahui bahwa Israel dan Palestina berkonflik, dan kita mengetahui bahwa Palestina terus-terusan diinjak-injak oleh Israel. Katakanlah seperti itu. Dan sebagai imbasnya adalah kita memberikan kepada Palestina itu bantuan ekonomi. Kita memberikan kepada mereka rumah sakit, sekolahan, dan sebagainya. Bukan hanya kita dalam artian orang Indonesia, orang Turki melakukan hal yang sama, orang Jordania melakukan hal yang sama. Tetapi kita tidak pernah memiliki data sama sekali seberapa banyak yang pernah kita berikan kepada orang-orang Yaman yang jauh lebih menderita, yang kelaparannya mencapai jutaan orang, dan kita tidak pernah mengingat-ingat bahwa Saudi Arabia pernah membom 1 bis sekolah penuh dengan siswa anak-anak kecil hanya gara-gara mereka terindikasi orang Syiah. Oh, jadi yang saya lihat sih kita digiring sebetulnya untuk memperhatikan nasib orang Syiah di Yaman kayak gitu ya. Ya karena tadi ngebahas masalah Syiah di situ kan. Jadi sekali lagi Johan Riyadi ini jangan menyalahkan kita juga kenapa kita nggak update tentang kondisi di Yaman. Ya karena memang media-media ya nggak mau memberitakan, dan juga sekali lagi konflik di Yaman itu bagaimanapun konflik politik. Oke, agresi kita menolak segala bentuk agresi, kita menolak segala bentuk kezaliman. Tapi bedanya kalau di Yaman ini pemerintah Yaman masih berdiri gitu ya. Yaman tuh nggak diblokade, Yaman tuh masih terbuka, masih bisa menerima penerbangan luar negeri, masih akses luar masuk masih gampang gitu kan. Kalau di Palestina udah beda lagi. Saya 12 tahun tinggal di Gaza ya, ngerasain blokade darat, laut, udara ya kan. Beda jadi ini kondisinya. Jadi kita sekali lagi Pak Johan Riyadi jangan memaksakan kita untuk mengalihkan pandangan kita ke tempat yang lain. Kita juga sedih, terpukul dengan kejadian yang ada di Yaman ya, kematian umat Islam di sana gitu kan. Tapi sekali lagi bukan berarti kita harus paksa untuk meninggalkan perhatian kita dari Palestina, karena sekali lagi memang kasusnya jauh beda dan sudah saya jelaskan tadi di awal. Kenapa kita tidak pernah berpikir tentang hal-hal yang seperti itu? Kalau ini memang adalah konflik atas nama agama, misalkan, dan itulah yang menyebabkan konflik Israel dan Palestina begitu menarik perhatian kita. Kenapa konflik-konflik yang terjadi di seluruh dunia tidak kita bahas, tidak kita lihat, bahkan Google tidak pernah menayangkan hal itu? Karena pada faktanya Baraya bahwa itu sebenarnya bukan konflik agama. Oke, ya. Jadi tadi beliau melontarkan banyak pertanyaan kenapa. Akhirnya beliau membuat kesimpulan karena. Jadi itu pertanyaan retorika dan dia yang menjawab sendiri. Karena dengan jelas dia katakan karena yang terjadi di Palestina bukan konflik agama. Gitu. Saya sudah sebut dari awal ya, kita nggak boleh lah terlalu egois ya, menafikan satu konflik untuk memunculkan satu konflik tertentu. Sekali lagi konflik di Palestina ini konflik heterogen. Ya, konflik kemanusiaan, konflik politik, konflik kepentingan, dan konflik agama juga ada. Antum datang ke Gaza deh kapan-kapan,
lihat bagaimana masjid-masjid di Gaza ini dihancurkan, diluluhlantahkan oleh pesawat tempur Israel. Datang ke wilayah sana tuh tepi barat di mana masjid-masjid itu diubah di wilayah Ibrahimi Khalil, itu masjid-masjid itu diubah menjadi kafe oleh orang-orang Yahudi. Itu apakah bukan sentimen agama? Bagaimana Masjidil Aqsa, kiblat umat Islam, ya itu berusaha dirubuhkan. Hari ini ada ratusan terowongan di bawah Masjidil Aqsa ini tujuannya agar kalau ada gempa bumi, itu Masjidil Aqsa. Dan Anda harus tahu, sejak 10 tahun yang lalu, kontraktor untuk pembangunan kuil sinagog Yahudi itu sudah siap, sudah selesai semua persiapannya, materi yang sudah siap, desain sudah siap, tinggal nunggu Al-Aqsa ini runtuh, yang akan kembali dibangun bukan lagi Masjid Al-Aqsa tapi sinagog Yahudi. Apakah ini bukan sentimen agama? Tapi kita tetap tidak bisa mengeneralisir juga, memaksakan ini murni konflik agama. Enggak, sekali lagi ini konflik heterogen, banyak faktor, banyak sisi. Konflik agama itu sesungguhnya adalah konflik kepentingan, dan karena itu adalah konflik kepentingan ekonomi dan geostrategis, maka yang ditampilkan itu adalah bentuk dari propaganda, bukan fakta yang sesungguhnya. Propaganda dari siapa? Dari yang sangat membutuhkannya. Saya akan jelaskan Baraya, kita akan mulai dari sudut pandang orang Yahudi dulu. Orang Yahudi. Oke, jadi jelas ya, Johan Riyadi ini dia menafikan konflik agama dan dia mengatakan ini konflik kepentingan yang isinya propaganda gitu kan. Dan kita tidak diberikan fakta sesungguhnya. Sekali lagi ini saya melihatnya ini seperti apa ya? Monopoli kebenaran. Jadi merasa beliau paling benar, paling paham, dan selain beliau ini ternyata sama ini salah persepsinya. Ya saya baru bahas menit ketiga ini sudah memakan waktu 19 menit nih, 20 menit nih sekarang nih. Ya ini makanya saya akan buat beberapa episode ya, karena juga nanti makin kesana itu makin kesini, makin kesana pembahasan makin kacau, sampai ntar antum akan temukan di satu titik beliau ini menuduh para ulama salaf mereka berdiam ketika melihat Palestina dijajah. Ntar kita akan bahas kesana gitu ya pada pertemuan selanjutnya. Antum stay tune terus, makanya bagi yang belum subscribe dulu akun ini biar gak ketinggalan konten selanjutnya. Nanti akan saya lanjut di video selanjutnya.